Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu minta tolong sama kalian untuk on cam ya, karena kan kita daring, supaya Ibu bisa melihat wajah-wajah kalian. Izin, Bu, tidak bisa on cam, Bu, karena kendala sinyal. Iya udah nggak apa-apa. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, Ibu minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mas Andi ya. Masih ingat nggak kemarin kita mempelajari apa? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Ya kok lupa? Ada yang ingat? Ijul mungkin? Lupa juga, Bu. Ya, karena semua lupa, Ibu ingatkan ya, kemarin kita sudah mempelajari kerjasama internasional. Karena kemarin kita sudah mempelajari kerjasama internasional, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari konsep dasar manajemen. Baik, Ibu akan menampilkan PPT pembelajaran pada kali ini. Oh ya, hari ini tadi apa semuanya masuk atau ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua, Bu. Ya, alhamdulillah kalau masuk semua. Kalian jaga kesehatan ya, karena kan sekarang lagi pandemi. Apa PPT yang Ya, Ibu Bu. tampilkan sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari konsep manajemen. Kenapa sih kita mempelajari konsep manajemen? Ada yang tahu nggak kenapa kita mempelajari konsep manajemen? Ika, mungkin? Agar kita bisa membagi waktu, Bu. Ya, makasih Sandi jawabannya. Benar sekali. Selain itu, konsep manajemen itu penting dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari atau waktu kalian sudah masuk ke dunia bekerja nanti. Oke. Nah, submateri yang ada pada konsep dasar manajemen ini ada 6. Yang pertama yaitu pengertian manajemen, fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, prinsip manajemen, tingkatan manajemen, dan bidang-bidang manajemen. Pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas 2 submateri, yaitu pengertian manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, ada pengertian manajemen. Di sini ada yang tahu belum? Pengertian manajemen itu apa? Belum tahu, Bu. Ya, yang lain? Sama, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Italia, managgio yang berarti tangan. Sehingga manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau tindakan untuk menangani atau mengelola dan mengawasi suatu aktivitas. Dengan kata lain, manajemen dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengurus, memimpin, mengatur, mengarahkan, menjalankan, membina, dan melakukan pengawasan. Nah, istilah manajemen ini memiliki 3 pengertian. Yang pertama ada manajemen sebagai suatu proses. Yang kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas. Dan yang ketiga yaitu manajemen sebagai suatu seni atau suatu ilmu. Manajemen sebagai suatu proses itu berarti
manajemen suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya. Yang kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas. Yang dimaksud manajemen suatu kolektivitas itu merupakan orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu. Aktivitas manajemen itu berupa kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi yang dilakukan oleh setiap manajer seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dan yang terakhir yaitu manajemen sebagai suatu seni atau suatu ilmu yang akan kita pelajari lebih lanjut. Manajemen sebagai suatu seni atau suatu ilmu itu berarti manajemen sebagai yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata, mendatangkan hasil atau manfaat, sedangkan sebagai ilmu berfungsi untuk menerangkan kejadian, keadaan, dan memberikan penjelasan. Nah, manajemen sebagai ilmu ini lahir pada abad ke-19. Kalau manajemen itu sudah ada sejak munculnya peradaban manusia, akan tetapi yang sebagai ilmu ini baru lahir pada abad ke-19. Oh ya, Ibu mengingatkan ya, ini nanti penjelasan Ibu itu didengarkan baik-baik, soalnya nanti di akhir materi ada kuis. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, kalau belum ada, Ibu akan lanjutkan. Definisi manajemen menurut para ahli. Yang pertama ada Harold, Kohns, dan O'Daniel. Manajemen adalah penyelesaian pekerjaan melalui kegiatan-kegiatan daripada orang lain. Menurut John de Millet, ia menyatakan bahwa manajemen adalah proses pembimbingan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kerja terhadap orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi resmi untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga ada George R. Terry. Dia menyatakan manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan-kegiatan orang lain. Yang keempat ada Frederick W. Taylor. Frederick ini menyatakan manajemen memiliki 4 prinsip penting. Yang pertama ada pengembangan metode kerja terbaik. Yang kedua, pemilihan serta pengembangan pekerja-pekerja. Yang ketiga, usaha menghubungkan metode kerja terbaik dengan pekerja yang terpilih dan terlatih. Yang keempat, adanya kerjasama antar manajer dengan non-manajer dalam hal pembagian kerja. Frederick W. Taylor ini mengembangkan teori manajemen dan dia menghasilkan karya suatu buku yang berjudul The Principle of Management. Sehingga dia disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Nah, sebelum Ibu lanjut ke tokoh yang kelima, Ibu tanya kepada kalian, Frederick W. Taylor tadi dijuluki sebagai apa? Sandi? Bapak bidang ilmu manajemen kalau nggak salah tadi, Bu. Ya, jawaban kamu sudah baik, namun kurang tepat. Mbak Ika? Lupa, Bu, saya. Padahal baru saja Ibu jelaskan. Mungkin Ijul? Saya belum mengerti juga, Bu. Ya, Ibu ulangi ya. Frederick W. Taylor ini dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah karena ia menghasilkan karya berupa buku yang berjudul Principle of Management. Kita lanjut ke tokoh yang kelima, yaitu Henry Fayol. Henry Fayol menekankan pada pandangannya tentang manajemen sebagai suatu hal yang terdiri atas fungsi-fungsi. Nah, fungsi-fungsi ini akan kita pelajari juga pada pertemuan kali ini. Fungsi-fungsi manajemen. Apa sih fungsi-fungsi manajemen itu? Ada yang tahu atau mungkin mencoba untuk menjelaskan?
Udah? Belum, Bu. Masih belum? Belum, Bu. Belum paham. Baik, kalau gitu Ibu akan menjelaskan. Fungsi-fungsi manajemen itu merupakan dasar yang selalu melekat pada proses manajemen dan dijadikan acuan manajer dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam tujuannya. Nah, berikut ini ada beberapa tokoh yang menyatakan fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada Henry Fayol dengan judul buku General and Industrial. Dia menyatakan fungsi manajemen itu ada planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Yang kedua ada Harold Scones dan O'Daniel dengan judul buku Principles of Management. Ia menyatakan fungsi manajemen itu ada planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Yang ketiga ada George R. Terry dengan judul buku Principles of Management. Ia menyatakan fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan yang terakhir ada Dr. Sondang P. Siagian dengan judul buku Filsafat Administrasi. Ia menyatakan fungsi manajemen ada planning, organizing, motivating, controlling, dan evaluasi. Setelah mempelajari fungsi manajemen menurut para ahli, kita akan belajar fungsi manajemen secara umum. Nah, fungsi manajemen secara umum itu ada 4, seperti yang diungkapkan oleh George R. Terry. Fungsi manajemen yang pertama ada planning, organizing, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada actuating, dan yang keempat ada controlling. Fungsi manajemen ini dikenal dengan istilah coach. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan di sini berarti bahwa fungsi manajemen yang meliputi penentuan tujuan perusahaan, merancang strategi yang diperlukan untuk meraih tujuan yang telah ditentukan, serta melakukan koordinasi untuk melaksanakan strategi tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih belum, Bu. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan. Fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Di sini Ibu akan memberikan contoh sederhana fungsi manajemen perencanaan. Di sini ada yang suka liburan? Saya dulu. Suka, Bu. Ya, kita contohkan secara sederhana. Di kelas ini kalian memiliki tujuan ingin liburan di akhir semester dan foto bersama. Pasti tentunya kalian memiliki strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kira-kira strategi yang tepat apa? Strategi yang kalian lakukan untuk mencapai tujuan kalian liburan di akhir semester. Ada yang bisa menjelaskan? Ika, mungkin? Menabung, Bu, buat liburan. Ya, jawaban kamu sudah benar, Ika. Baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Mungkin merencanakan kegiatan liburan nanti, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih, Sandi. Jawaban kamu sudah benar. Ya, strategi. Jadi kalau kita memiliki tujuan ingin liburan di akhir semester, kita pastinya memiliki strategi. Nah, strategi tersebut seperti menabung dan merencanakan kegiatan-kegiatannya. Nah, menabung ini pastinya kita rencanakan dong, nggak mungkin kalian ingin menabung berapa, pastinya ada kesepakatan. Misalnya satu minggu sekali, 2 minggu sekali, atau bagaimana. Oke, kalau gitu Ibu lanjut yang fungsi manajemen yang kedua, ada organizing. Nah, organizing ini merupakan fungsi manajemen ketika seseorang manajer menata struktur pekerjaan bagi masing-masing orang, seperti menentukan tugas yang harus dikerjakan, bagaimana proses pengerjaannya, dan siapa yang melakukan tugas tersebut. Nah,
Di dalam kelas ini, kita itu sebenarnya sudah melakukan fungsi manajemen yang kedua ini, fungsi pengorganisasian. Seperti kita menciptakan atau membuat struktur keorganisasian di kelas. Kalian tahu dong struktur keorganisasian di kelas kalian? Tahu, Bu. Ayo, apa aja kira-kira? Ketua kelas, sekretaris, bendahara. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Ika jawabannya. Nah, contoh dari fungsi organisasi itu seperti pembentukan struktur organisasi, seperti yang disebutkan oleh Mbak Ika tadi, yaitu ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya ada fungsi actuating atau pelaksanaan. Fungsi manajemen yang berupa suatu tindakan untuk mewujudkan perencanaan yang sudah dilakukan agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di sini itu pelaksanaan dari tujuan yang sudah kalian tentukan tadi. Contohnya, kalau kalian sudah memiliki tujuan ingin liburan di akhir semester, pelaksanaannya seperti apa? Ada yang tahu? Belum, Bu. Oke. Kalau begitu, Ibu jelaskan. Nah, contohnya itu seperti bendahara. Di sini bendahara itu harus melaksanakan tugasnya. Seperti dengan mengingatkan teman-teman sekelasnya untuk membayar kas. Jangan hanya diam aja. Kalau bendaharanya diam aja, nanti tidak akan berjalan dan tujuan yang sudah kalian tetapkan itu tidak akan tercapai. Nah, fungsi manajemen yang keempat itu ada controlling. Controlling atau pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk melakukan pengamatan, menilai kinerja dalam pelaksanaan, dan melakukan koreksi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, kira-kira kalau seperti yang sudah Ibu contohkan tadi, di sini siapa yang melakukan fungsi controlling? Ketua kelas, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih, Mbak Ika. Nah, yang melakukan fungsi manajemen controlling ini yaitu ketua kelas. Di sini ketua kelas itu bisa melakukan pengawasan kepada bendahara, kepada teman-temannya, apakah kas yang dilakukan itu berjalan atau tidak. Terus apakah bendaharanya itu melakukan penyimpangan atau tidak. Kalau misalnya bendaharanya itu melakukan penyimpangan, ketua kelas ini harus mengingatkan dan memberikan sanksi kepada bendaharanya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan atau mungkin kalian belum paham? Sudah paham, Bu. Ya, terima kasih kalau sudah paham. Sekarang Ibu kasih kalian tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya itu sangat mudah, cuma menyebutkan contoh dari penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan fungsi manajemen dalam lingkungan sekolah. Sekarang kalian cari contohnya dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Untuk kelompoknya kita bagi dua ya, Sandi dengan Ika, Mi'rajul Huda dengan Huda. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Untuk tugasnya, kalian paham atau masih ada yang ditanyakan? Kalau gitu tugasnya dari empat perencanaan yang umum tadi, Bu, fungsi tadi ya, Bu? Iya, nggak harus 4 sih, salah satu aja juga nggak apa-apa. Misalnya perencanaan itu contohnya apa gitu, nggak apa-apa. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Sandi. Itu yang lain mendengarkan saya apa enggak ya? Kok dari tadi yang merespon cuma Sandi sama Mbak Ika? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya udah, saya khawatir kalian ini tidur.
Sejauh ini ada kendala atau tidak? Belum, Bu. Ya, yaudah dilanjutkan dulu. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Iya, Bu. Tinggal 1 menit lagi. Gimana? Sudah? Mas Andi, sudah? Masih diskusi, Bu, dengan Ika, Bu. Ya. Tinggal 1 menit lagi ya. Bu, saya izin off cam ya. Sinyal saya. Ya, ya Mbak Ika, nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sudah habis ya waktunya? Mungkin dari kelompoknya Sandi terlebih dahulu. Iya, Bu. Siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya? Sandi atau Ika? Mungkin saya, Bu. Hasil dari Ya, silakan. kami, ya Bu. Jadi perencanaannya itu ingin membuat pos kampling, Bu, yang ada di tempat tinggal saya dan Ika, Bu. Tapi bertanggaan ya, Bu, bukan satu rumah, Bu, sama Ika, Bu. Terus Ya. untuk organisasinya itu ada ketua RT, sekretaris, bendara, dan anggota, Bu. Terus untuk pelaksanaannya itu ketua itu melakukan pengawasan, Bu. Melakukan pengawasan kepada sekretaris, bendara, dan anggotanya. Terus untuk sekretaris itu kayak mengarahkan anggotanya, Bu. Jadi setiap ada pekerjaan atau sesuatu yang diminta itu harus lapor dulu ke sekretaris, Bu. Terus untuk bendaranya itu menariki uang, terus kayak mengeluarkan pengeluaran untuk membuat pos kampling, Bu. Terus pengawasannya itu ketua RT-nya itu mengawasi, Bu. Mengawasi sekretarisnya, bendaranya, dan anggotanya, Bu. Apakah sudah terlaksana apa belum? Sekian, Bu, dari presentasi kami, Bu. Dari sama Ika. Iya.
Jawaban kamu bagus sekali, Sandi. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Dari kelompok 2, mungkin ingin mengemukakan pendapatnya. Udah? Saya Bu ya. Cuma saya itu Bu agak mengerti tentang fungsi yang perencanaan. Nah, Ya, nggak apa-apa. contoh sehari-harinya itu ketika kita sebagai manusia kan pastinya akan melakukan pernikahan. Nah, dalam pernikahan, perencanaan planning merupakan hal yang paling penting dikarenakan hal tersebut mencakup seperti jadwal ataupun dana dan perkiraan waktu yang sesuai, Bu. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Ya, yang dikemukakan oleh Huda itu juga termasuk ke dalam contoh manajemen perencanaan. Oke, mungkin sekian pembelajaran pada kali ini. Nah, untuk mengetahui kepemahaman kalian, kita kuis terlebih dahulu ya. Untuk link kuisisnya sudah Ibu share di grup WA dan di situ kodenya juga sudah ada. Apa ada kendala? Tidak, Bu. Apakah sudah masuk, Bu, nama saya, Bu? Belum ada. Sebentar, Bu. Saya juga udah join, Bu. Nama saya belum masuk, ta. Saya juga sudah, Bu. Sebentar ya. Baik, Bu. Huda sama Ijul juga sudah join. Sudah, Bu. Cuma nama saya bentukannya angka. Mau saya rename itu, Bu. Susah. Bentar ya, sepertinya ini ada gangguan sinyal. Iya, Bu. Ini sudah semua ya, kalau sudah semua ini Ibu mulai. Ini Huda yang dipakai yang mana ya? Itu, Bu, yang nomor 620235, Bu. Yang nggak ada bintangnya ini saya keluarkan ya. Iya, Bu. Oke, kalau gitu kita mulai.
Saya sudah selesai, Bu.
Sudah selesai semua ya kuisnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Gimana soalnya mudah kan? Mudah-mudah sulit, Bu. Sulit, Bu. Nah, tadi nilainya sudah bagus-bagus semua, tapi Ibu akan memberikan tugas lanjutan untuk kalian supaya lebih paham terkait dengan materi ilmu manajemen ini. Nah, untuk tugasnya sudah Ibu share di grup WA, nanti dikumpulkan minggu depan sebelum jam pelajaran Ibu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu ingin memberikan kesimpulan atau kalian ingin mencoba memberikan kesimpulan? Mungkin saya, Sandi Bu, mungkin? sedikit saja ya, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu? Iya, silakan. Jadi fungsinya manajemen tadi ada 4, Bu. Yang pertama itu planning, perencanaan, organisasi, accounting, atau pelaksanaan, dan controlling, pengawasan. Jadi untuk perencanaan itu kita kayak menyusun bagan, Bu, apa saja yang ingin kita lakukan, seperti itu, Bu. Dan kalau organisasi itu kita menyusun organisasinya, Bu, kayak misalnya tadi yang di kelas itu ada ketua kelas, bendara, sama sekretaris. Dan untuk pelaksanaannya itu untuk setiap ketua dan yang lainnya itu harus melaksanakannya, Bu. Terus untuk pengawasannya, yang bertanggung jawab untuk pengawasan itu ketua kelasnya, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, Sandi. Jawaban kamu sangat baik. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Yang lain, apa ada yang ingin menambahkan? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu istilah manajemen itu berasal dari bahasa Italia yang berarti tangan. Terus istilah manajemen itu ada 3, ada manajemen sebagai proses, yang kedua ada manajemen sebagai suatu kolektivitas, dan yang ketiga ada manajemen sebagai suatu ilmu atau suatu seni. Nah, manajemen sebagai suatu proses atau suatu seni ini muncul pada abad ke-19. Terus, fungsi-fungsi manajemen itu ada 4, yang kita kenal dari beberapa ahli tadi, yang secara umum itu menurut George R. Terry, yang dikenal dengan istilah POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Andi tadi. Oke, sekian. Menurut kalian, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Sangat menyenangkan, Bu, karena tadi juga dikasih contoh, terus kita langsung melaksanakannya di kehidupan sehari-hari, Bu. Contohnya itu seperti apa, Bu? Ya, terima kasih, Sandi. Yang lain, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Seru, Bu, ada kuisnya. Cukup menyenangkan. Minggu depan berarti kuis lagi, nggak apa-apa ya? Iya, Bu, boleh, Bu. Oke, pembelajaran kali ini kan menyenangkan. Nah, kalian untuk pertemuan selanjutnya, kalian ingin pembelajaran yang seperti apa? Meet seperti tadi, penjelasan, terus ada contoh-contohnya dalam kehidupan sehari, terus kuis, atau diskusi saja lewat grup WA? Observasi, Bu. Nggak mungkin ya kalau observasi, soalnya kan ini adanya pandemi. Kalian harus di rumah aja, jaga kesehatan. Kalau keluar-keluar juga harus memakai masker. Yang lainnya gimana? Sama aja, Bu, nggak apa-apa, Bu. Setelah penjelasan ada contohnya, Bu, lebih paham, Bu. Terus ada kuisnya juga, Bu. Ya, oke, terima kasih Sandi. Yang lainnya, Ika?
Atau Mirajul, gimana? Kuis sebentar, Bu. Dua-duanya, Bu. Oke, nah jadi pembelajarannya untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan seperti ini lagi, atau bisa juga fleksibel secara sinkron dan asinkron. Kan kita pandemi, jadi nggak bisa kalau observasi seperti tadi yang dikatakan Huda. Soalnya kita juga perlu jaga diri di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Oke, untuk mempersingkat waktu dan kuota kalian supaya tidak habis banyak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.